affiliate program dari For Life. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan sebenarnya. Apa sih prioritas hidup? Ini di sini slide-nya. Nah, dari pertanyaan tentang prioritas hidup ini, ya, biasanya kita paling banyak jawab adalah 4 hal ini. Ya, ada yang jawab tentang kesehatan, ada yang jawab untuk keluarga, ada yang juga jawabnya banyak sekali untuk wah, mau bantu beramal gitu ya. Sedikit sekali yang jawab tentang keuangan gitu ya, kebebasan finansial atau mau dapat penghasilan lebih. Itu jarang sekali banyak yang jawab itu. Oke, nah saya akan tunjukin nanti bagaimana kita bisa dapetin 4 hal ini. Sehatnya dapat, keuangannya dapat, bisa waktu juga dengan keluarga juga dapat, dan yang paling penting nih kita bisa bantu banyak orang juga di sini. Oke, nah kita bahas dulu tentang kesehatan. Ini realita sehari-hari tentang kesehatan. Jumlah orang sakit makin terus bertambah dan biaya kesehatan ini makin meningkat gitu ya, makin bertambah mahal ya. Kenapa makin bertambah ya? Masalah penyakit ini ya teman-teman bisa lihat jumlah rumah sakit ya sekarang sudah ada di mana-mana bertambah jumlahnya. Nah, kasusnya juga berarti jumlah kasus penyakit juga udah makin banyak ya. Bahkan sekarang banyak anak kecil aja udah kena penyakit yang parah-parah, ya kan? Penyebabnya apa sih, teman-teman? Kalau ditanya, kenapa sih kita jatuh sakit? Nah, ini ada pertanyaan nih. Nah, pada umumnya kita jawab karena pola hidup, karena makanan, karena ya kan? Banyak kan seperti itulah jawabnya. Nah, kalau menurut dari kedokteran, dari kuratif, jadi kalau baca buku kedokteran ya, penyebab penyakit itu sebenarnya karena lemahnya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Ya, bahkan dikatakan tanpa sistem imun sebenarnya kita nggak bisa hidup. Ini pentingnya sistem imun gitu ya. Kan ada penyakit HIV yang tidak ada sistem imunnya ya, virusnya menyerang sistem imun sehingga sistemnya imunnya menurun. Penyakit HIV ini dia kena flu aja atau kena diare aja, pasien itu bisa meninggal ya. Nah, ini ada dokter juga terkenal di Amerika, Dokter Calvin McCloskey. Dia mengatakan, jadi apa saja yang dapat menguatkan sistem imun atau sistem kekebalan akan secara langsung merawat dan mencegah kita dari penyakit, gitu ya. Jadi dia bilang apa saja, makanya sekarang banyak sekali produk-produk selalu ada klaim untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya kan, baik itu suplemen, obat maupun benda-benda lah ya yang mempunyai efek bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sekarang banyak sekali di pasaran ditawarkan. Oke, nah sistem imun ini yang pertama dia adalah pemberian Tuhan. Jadi nggak bisa dibuat gitu. Memang sudah ada dari sananya, sudah pemberian Tuhan. Dan dia adalah sebenarnya adalah dokter pribadi di dalam tubuh kita. Dia yang menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi makanya dia perlu kita rawat sebenarnya. Dan sistem imun ini yang melawan berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, virus, kanker, tumor, dan benda asing dalam tubuh kita. Jadi dia luar biasa sekali. Dia 24 jam menjaga tubuh kita tanpa istirahat. Ya, ini kehebatan sistem imun kita. Nah, sistem imun ini yang harus dijaga. Nah, kunci kesehatan optimal, jadi di badan tubuh kita ini ada 11 syarat nih kalau teman-teman lihat ya. Ini kan ada bola-bola nih, bola-bola di atas ini ada sistem metabolik, syaraf, hormon, pencernaan, sistem kardiovaskular ya. Semua sistem ini itu pondasinya atau dijaga oleh yang satu sistem yang namanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, sistem kekebalan tubuh ini yang perlu seharusnya kita perhatikan ya. Semua penyakit yang ada di sistem ini, contoh sistem pernapasan, ada penyakit namanya TBC ya kan, itu berhubungan dengan sistem imun ya. Begitu juga jantung sebenarnya, inflamasi ya, penyumbatan itu terjadi karena inflamasi, berhubungan juga dengan sistem imun. Makanya kalau dokter selalu cek lab yang dilihat adalah leukositnya gitu ya. Nah, sistem imun ini kalau kita nggak jaga, maka ketika sistem imun kita melemah, kita gampang sekali kena penyakit yang namanya kanker atau infeksi. Oke. Kanker ini ya termasuk kista, miom, tumor, yang paling parah adalah cancer. Itu penyebabnya karena daya tahan tubuh kita, ada yang namanya NK sel, itu lemah. Ya. Nah, kalau sudah lemah juga bisa mudah terserang oleh bakteri dan virus. Akhirnya kita mudah sekali terkena penyakit-penyakit seperti TBC, hepatitis, DBD, flu, bahkan HIV, herpes, ya kan? Dan kemarin pandemi COVID-19. Oke, nah ini masalahnya. Jadi untuk mengatasi solusi yang daya tahan tubuh lemah, sebenarnya sistem imun kita kuatkan. Itu intinya. Makanya kalau dalam kedokteran, dokter tuh selalu memberikan obat ditambah dengan ada vitaminnya gitu ya. Tujuannya untuk itu sebenarnya ningkatin daya tahan tubuh.
Nah, ada juga penyakit yang sistem imun tubuh kita ini dia bodoh, tapi dia terlalu aktif sehingga menyerang tubuh kita sendiri. Jadi sistem imun ini dia nyerang terus. Yang terjadi akhirnya nanti kita bisa terkena penyakit autoimun. Contohnya apa penyakit autoimun? Ya kalau sistem imun itu nyerang sendi, namanya rematik. Kalau dia nyerang organ-organ tubuh kita, namanya lupus. Kalau dia nyerang pankreas, namanya diabetes tipe 1. Itu yang anak-anak kecil suka suntik insulin. Ya. Kalau dia nyerang kulit, namanya psoriasis. Ya. Kalau nyerang syaraf, namanya multiple sclerosis. Kalau nyerang kelenjar getah bening, namanya teorit, yang bengkak gitu ya. Dan ini ada lebih dari ratusan penyakit autoimun. Yang ringannya penyakit autoimun itu alergi. Oke. Nah, jadi kunci kesehatan yang bagus atau yang optimal itu kita harus membuat sistem imun kita tuh balance, seimbang. Dia tidak lemah tapi juga tidak overaktif. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Gambarannya penyakit-penyakit yang ada di atas ini penyakit karena sistem imun overaktif, yang di bawah karena lemahnya sistem imun. Nah, perlu teman-teman ketahui, penyakit yang overaktif ini dunia kedokteran dia tidak bisa disembuhkan loh. Ya, dan udah otomatis pasien itu akan ketergantungan obat terus-menerus. Obatnya yang namanya kortikosteroid atau steroid ya, seperti sejenis suntik hormon yang dia membuat daya tahan tubuh kita lemah. Oke, tapi itu kalau dipakai jangka panjang malah kebalikan. Ya, pasien-pasien itu malah karena sistem imunnya dilemahkan malah dia kena infeksi kadang-kadang gitu. Nah, ada juga masalah yang daya tahan tubuh lemah seperti infeksi dan tumor. Nah, banyak di luaran sana kita nggak tahu obat untuk infeksi itu yang umumnya adalah orang tahunya antibiotik. Nah, antibiotik ini hanya bisa membunuh bakteri. Dia tidak bisa membunuh virus ya. Sehingga banyak akhirnya orang salah menggunakan antibiotik ini. Yang terjadi pada saat dia menggunakan terus-menerus antibiotik ini, akhirnya kuman itu tambah kuat, tambah akhirnya resisten terhadap antibiotik. Ya, jadi terjadilah yang namanya super bakteri gitu. Dia susah sekali dilawan ya. Nah, ini yang kita takutin. Nah, makanya bagaimana sistem imun kita ini bisa balance. Oke, bisa seimbang. Nah, ini ada cuplikan koran dari Malaysia ini tahun 2005. Ya, ada satu dokter dia bikin artikel rawatan terbaik adalah menjaga daya tahan tubuh. Ramai anggap penyakit boleh sembuh dengan obat. Ya, jadi sebenarnya sudah dari dulu solusi kesehatan tuh dunia kedokteran ya atau masyarakat umum sudah mulai terbuka. Bagus tuh adalah kita jaga daya tahan tubuh kita. Jangan bergantung pada obat. Obat lebih banyak dia hanya menghilangkan gejala penyakit. Ya, makanya banyak pasien-pasien akhirnya bergantung sama obat. Gejalanya dihilangkan tapi dia nggak sembuh gitu ya. Nah, ini ada satu penelitian ya. Nah, ini saya perkenalkan satu revolusi sistem imun yang namanya produk transfer factor. Ya, apa itu transfer factor? Nah, ini saya akan jelaskan teman-teman ya. Jadi pada tahun 92 sampai 99 ini ada kajian ilmiah selama 7 tahun yang dilakukan oleh badan independen dari institusi Longevity Medicine di California, Amerika, dan RAMS itu Russia Academy Medical of Science. Jadi dua perusahaan institusi kesehatan ini meriset ada 196 produk terkenal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini banyak sekali termasuk semua vitamin, semua herbal, semua produk-produk yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini di sini yang top-topnya ada 27 ya, seperti spirulina, linsi, bipropolis, ya, echinacea, ginkgo biloba, dan reishi mushroom, shiitake, mectisel, mahuang, dan lain-lain ya. Ternyata hasil penelitiannya, jadi dites nih benar-benar di sistem imun, efektivitasnya produk-produk ini dari 196 ini, produk terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh hanya ada 12 produk ternyata. Ya, nah ini yang mereka anjurkan kalau untuk mengkonsumsi produk yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apa saja? Ini nomor 12 ada yang namanya noni. Noni ini buah mengkudu ya, peningkatannya hanya 15%. Di atas itu aloe vera 15%, lidah buaya ya. Ada phytonutrient formula 21%. Ini sayur-sayuran yang paling bagus tuh yang phytonutrient tinggi itu daun alfalfa ya. Ada juga bovine colostrum, ini susu awal sapi ya yang murninya ini 23%. Ada cordyceps, ini jamur dari Cina ya, biasanya tumbuh di dataran tinggi Himalaya, ini 28%. Ada shiitake mushroom, jamur dari Jepang 42%. Ada echinacea 43%. Ini bunga ya. Ini yang echinacea ini banyak dipakai farmasi untuk produk peningkatan daya tahan tubuh. Contohnya apa? Imbos, Imunos ya. Mungkin teman-teman udah beli produknya.
Jadi, nah yang kelima ada plain polisakarida. Plain polisakarida ini sejenis tumbuhan yang mengandung polisakarida ya tinggi. Ini ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh 48%. Contohnya apa produknya? Ada Ganoderma, ada atau Lince atau jamur reishi bahasa Jepangnya ya. Ada buah merah dari Irian, ada goji berry ya dari Himalaya. Nah, ini yang polisakaridanya tinggi sekali. Ada juga produk nomor 4-nya 49% nih inositol heksafosfat ya. Inositol heksafosfat ini jarang ditemukan di sini ya. Sebenarnya produk ini sudah banyak di pasaran, bentuknya juga suplemen. Dia ada tulisannya IP6. Ini dari biji-bijian yang kulit arinya. Contoh kalau kacang itu ya ada cangkang, ada biji. Nah, kan ada yang kulit arinya tuh yang halusnya. Nah, itu yang disebut inositol heksafosfat. Nah, yang ketiga ini adalah mangosteen. Nah, ini buah nih. Mangosteen ini buah manggis ya, tapi kulitnya bukan bukan buahnya ya, kulit dari buah manggis itu yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh sampai 76%. Oke. Nah, kalau kita sebagai konsumen dikasih pilihan satu produk seperti ini, kita akan pilih yang mana? Tentu kita pilih yang terbaik kan. Tentu kita akan pilih yang nomor tiganya, mangosteen. Nah, saya akan kenalkan ada satu produk yang tadi yang Transofactor. Ini hasil penelitiannya. Ternyata transofactor ini bisa meningkatkan sistem imun kita hingga 283% dan transofactor plus 437%. Ini salah satu penelitian dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Nanti banyak penelitian, nanti saya tunjukin. Nah, ini studinya adalah apa yang ditingkatkan? Ada yang namanya NK cell activation, ya. Jadi semua produk ini diuji berapa persen peningkatan NK cell-nya. Apa itu NK cell? Ini NK cell yang disebut dalam tubuh kita adalah natural killer cell. Jadi sel imun itu banyak teman-teman ya. Jadi ada NK cell, ada antibody, ada makrofag, ada T cell, B cell ya. Ini semua ada penelitiannya berapa berapa persen peningkatannya terhadap produk-produk tersebut. Nah, ini NK cell dalam tubuh kita. Ini pentingnya NK cell ya. Jadi NK cell itu kalau bagus dan kuat ya, maka tubuh kita akan terhindar dari penyakit kanker. Karena dia salah satunya adalah mengidentifikasi kanker dalam tubuh kita dan menghancurkannya. Termasuk juga sel-sel yang sudah terinfeksi oleh virus dan bakteri ya, dia akan bersihkan, dia akan hancurkan. Nah, ini fungsinya ya. Nah, kalau orang kena kanker itu tandanya berarti NK cell-nya di sini lemah. Nah, ini gambarannya dalam meningkatkan sistem imun ya. Jadi berapa kali lipat produk Transofactor ini terhadap produk-produk yang lain ya, yang lainnya yang di bawah 15%. Nah, Transofactor ini kekuatannya 30 kali lebih kuat ya dari klorofil, propolis, ginseng, spirulina, green tea, ginkgo, maca dan lain-lain ya. Nah, jadi perbandingannya kekuatannya dalam meningkatkan daya tahan tubuh, satu kapsul Transofactor sama aja kita konsumsi misalnya 30 kapsul propolis atau 30 kapsul spirulina, gambarannya gitu ya. Jadi kalau mau lihat lebih efektif mana ya, lebih cepat-cepat mana sembuh, nah sudah kelihatan teman-teman ya. Kalau disamakan jumlah kapsulnya, tentu udah for life ini Transofactor ini akan lebih cepat sembuhnya dan lebih hemat. Artinya kita nggak mengeluarkan duit sebanyak ini, misalnya satu kapsul klorofil gitu ya, atau spirulina, ini Rp1.000, ini udah keluar duit 30.000 lebih nih, baru menyamakan satu kapsul Transofactor ini. Jadi dia pun lebih hemat sebenarnya, lebih murah dibandingkan produk-produk yang lain secara efektivitasnya. Oke, nah pertanyaannya sekarang, oh ini Transofactor ini apa? Kok bentuknya lain gitu ya? Ini namanya apa, ini vitamin? Apakah ini herbal? Karena kalau suplemen biasanya kan herbal ya, vitamin atau mineral lainnya. Nah, ini kategorinya. Transofactor ini dia bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan mineral. Dia ditemukan oleh Dr. Sherwood Loren tahun 49 yang ditemukan di dalam sel darah putih atau leukosit ya, yang bentuknya adalah molekul imun IQ. Ya, jadi Dr. Sherwood Loren pada tahun 1949 ini meneliti pasien-pasien TBC ketika dunia kena wabah TBC dan ditemukan penisilin. Pasien-pasien yang sudah sembuh TBC ini sel darah putihnya diekstrak oleh dokter ini. Nama kedokterannya tuh leukosit dialysable leukosit extract gitu atau DLE. Setelah diekstrak, kemudian hasil ekstrak sel darah putih dari pasien yang sudah sembuh TBC ini itu disuntikan ke orang yang sehat. Setelah disuntikan, kemudian dikasih mantuk tes bakteri TBC, ternyata sistem imunnya dia mengidentifikasi dan ada kekebalan pada pasien yang menerima ekstrak Transofactor ini ya dari leukosit dari sel darah putih. Nah, di situ dokter ini menemukan oh ternyata sistem imun kita tuh punya memori kekebalan.
Nah, memori kekebalan dari seseorang ini ternyata bisa dipindah ke orang lain. Karena bisa dipindah, maka namanya transfer factor. Zaman dulu gitu, ya. Dan ini prosesnya karena sulit dan mahal sekali, maka ini hanya dilakukan penelitian-penelitian saja, tidak diperjualbelikan. Dan tahun 49 ini dokter lebih senang menggunakan yang namanya antibiotik. Jadi yang booming yang kenal tuh antibiotik gitu ya. Nah, kemudian tahun 74 beberapa dokter lagi meneliti ternyata transfer factor serotonin ini, molekul imun ini itu ditemukan banyak juga terdapat di dalam kolostrum. Susu manusia yang awal yang 1-2 hari setelah melahirkan itu ada molekul transfer factor di sana. Makanya kalau yang bayi minum kolostrum awal susu awal ibunya pasti kekebalan tubuhnya lebih bagus ya. Dia bayi itu nggak akan mudah jatuh sakit. Karena disitulah imun memori ibu itu dipindah. Ini yang disebut sebenarnya imunisasi alami pertama kali. Ya, jadi pengalaman ibunya melawan penyakit itu dipindahkan kepada bayinya melalui susu awalnya yang terkandung di dalam molekul transfer factor ini. Nah, tahun 89 ilmuwan juga meneliti, oh ternyata di seluruh makhluk mamalia di dalam kolostrumnya juga ada molekul transfer factor ini. Nah, kemudian pada tahun 98 ya, seorang nutrisi dan ilmuwan terkenal namanya David Linsonby ini melihat selama 50 tahun penelitian tentang transfer factor ini kok belum ada yang memproduksi atau membuat produknya. Akhirnya beliau memutuskan untuk mendirikan perusahaan namanya For Life Research, khusus meriset untuk sistem imun tentang transfer factor ini. Dan memproduksi transfer factor ini pertama kali di dunia pada tahun 98. Nah, ilmuwan For Life berlanjut melakukan penelitian pada tahun 2000, itu ditemukan juga kalau diunggas, molekul transfer factor ini ada di dalam kuning telurnya. Ya, jadi ada di dalam kuning telur setiap unggas, itu ya. Kemudian For Life ini akhirnya mengekstraksi molekul transfer factor ada 2, dari kolostrum sapi dan dari kuning telur. Ya, jadi diekstrak artinya disaring melalui filtrasi si molekul ini ya. Transfer factor yang dari kolostrum dan kuning telur ini dari 100 liter kolostrum setelah disaring itu hanya menghasilkan 1 liter transfer factor. Jadi yang diambil hanya molekul transfer factornya. Jadi kandungan kolostrum yang lain dan kuning telur itu sudah dipisahkan. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi murni hanya molekul transfer factor. Nah, transfer factor ini bentuknya adalah protein peptida kecil asam amino 44 mata rantai. Dan beratnya, karena ini molekul ya, beratnya 10.000 Dalton dan sangat halus sekali. Jadi dia mudah terserap dalam tubuh kita dan 100% alami. Oke, nah ini prosesnya. Nanti kita pada saat mengkonsumsi transfer factor, molekul ini nanti dalam tubuh kita dia akan mendidik sistem imun kita untuk mengenali virus, bakteri, parasit dan lain-lain seperti ini. Jadi dia seperti intelnya gitu ya, ngasih tahu oh ini loh virus A, virus B, virus C kepada sistem imun kita. Jadi sistem imun kita jadi kayak diimunisasi gitu ya, diberikan informasi tanpa kita perlu berantem sistem imunnya, jadi langsung informasi yang diberikan ya kan. Nanti sistem imun kita akan mencari kalau ada penyakit masalah di tubuh kita atau masalah apa ya, dia akan mencari dan kalau dikenali ya dia akan langsung transfer factor ini meningkatkan sistem imun untuk menyerang. Dia akan melawan sumber penyakit itu. Nah, ketika sumber penyakit ini sudah dimatikan, maka transfer factor kembali menenangkan sistem imun untuk status siaga yang tadi itu. Jadi sistem imun nggak boleh terus-terusan overaktif, nanti dia jadi autoimun. Nah, jadi transfer factor ini dia memberi intuisi kepada sistem imun kita kapan harus nyerang, kapan harus istirahat. Gambarannya seperti ini. Jadi nanti ketika sistem imun kita underaktif, transfer factor nanti akan ngebooster sistem imun kita, ya. Justru dan kebalikannya, ketika sistem imun kita overaktif, justru transfer factor dia akan menenangkan sistem imun kita, jadi membuat daya tahan tubuh kita jadi seimbang. Nah, ini hasil penelitiannya, jadi luar biasa sekali. Nah, ini gambaran videonya nanti di dalam tubuh kita seperti apa ya pada saat kita konsumsi. Nah, ini videonya, teman-teman bisa lihat. For Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. For Life Transfer Factors provide vital information and education to your immune system.
Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Peyer's patches. Peyer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where 4-Life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4-Life transfer factor products today to raise your immune IQ. Nah, jadi teman-teman, yang penting tuh sistem imun ternyata harus cerdas ya. Transfer factor ini dia bisa meningkatkan kecerdasan imun kita. Ya, jadi kalau kuat saja, tapi kalau nggak pintar kan, ya sistem imun kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, 4-Life Transfer Factor ini, produk ini sudah masuk dalam buku rujukan dokter di Amerika, namanya Physician Best Reference. Ya, buku ini sudah lebih dari 500.000 dokter menggunakannya di Amerika ya sebagai rujukan untuk memilih produk-produk kesehatan yang aman dan bagus, yang terbaik. Dan 4-Life juga punya 3.500 laporan uji klinis dari seluruh departemen kesehatan dan institusi kesehatan di seluruh dunia. Ya, ini luar biasanya. 4-Life ini, produk ini dia punya uji klinis yang sangat banyak gitu. Dari tahun 49 tuh luar biasa banyak sekali. Sampai sekarang pun masih banyak penelitian-penelitian dilakukan. Nah, ini salah satunya adalah uji klinis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di Rusia ya. Sehingga mengeluarkan surat namanya methodological letter, salah satu penelitiannya terhadap HIV penggunaan transfer factor ini, sehingga produk ini menjadi suplemen pertama yang boleh digunakan di seluruh rumah sakit di Rusia. Ini ada ininya ya, ada surat izinnya dari Menteri Kesehatan di Rusia. Jadi ini testimoninya udah satu negara, dan juga ini ada sertifikat anti doping juga kalau di Rusia. Oke ya. Nah, ini contohnya uji klinis penggunaan produk terhadap pasien HIV ya. Ini dikeluarkan oleh Altai State Medical University di Rusia ya, dalam uji klinis terhadap 25 pasien HIV. Ini luar biasa nih penelitiannya. Nanti teman-teman bisa lihat uji klinisnya nanti kalau ingin lihat seperti apa. Nah, ini juga ada uji klinis dari satu profesor kesehatan ya, Associate Clinical Professor WHO, namanya Dr. Derisi. Dia meneliti kanker pasien yang stadium 4, 20 pasien yang prognosis pasiennya di sini dilihat ya, kalau bahasa Inggrisnya 3,7 bulan untuk hidup. Menggunakan transfer factor plus, dalam waktu 6 bulan, ini NK selnya, fungsinya ini meningkat 400%, sehingga 16 dari 20 pasien ini itu dikatakan remisi. 16-nya yang berangsur-angsur pulih dan mulai kondisinya stabil. Jadi luar biasa ya, ini jadi 80% memberikan remisi kanker stadium 4 pada pasien-pasien kanker. Sehingga Dr. Deresi bilang apa? Saya rasa semua orang harus mengkonsumsi produk ini. Dia juga katakan belum pernah dijumpai sejenis herbal, produk kesehatan, suplemen atau obat-obatan yang mempunyai kekuatan dalam meningkatkan sistem imun seperti transfer factor. Dengan meningkatnya ancaman kuman pembunuh virus yang kebal terhadap obat-obatan, maka harapan kita hanya bergantung kepada kekuatan daya tahan tubuh kita sendiri. Ya, ini tagline-nya yang Dr. Derisi ucapkannya. Dan ini juga ada penggunaan transfer factor terhadap anak autis, 9 anak autis ya selama 3 bulan nih, for 3 months ya.
dia mengkonsumsi Transofector 3 kali 3 kapsul sehari. Nah, ini dia dokter Brock ini katakan nih ya, dokter Brock nih, physician ya, dokter dia mengatakan pasiennya dia yang anak-anak autis ini mengalami 7 perbaikan ya pada syarafnya. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya eye contact improve, termasuk juga improve language skill. Dan kita tahu masalah speech delay pada anak-anak ini banyak sekali kasusnya ya. Nah, ini Transofector ini bisa membantu itu ternyata ya. Oke, kita lihat. Nah, ini yang terakhir ya, yang baru-baru terjadi yaitu pandemi COVID-19. Ternyata Transofector juga sudah mengeluarkan ada uji klinisnya nih ya. Ini 2020 dari Praha ya. Transofector untuk managing COVID-19 pandemi, dan ini sudah dipublish di National Library of Medicine di Amerika. Ini websitenya pubmed.gov. Ini adalah website pemerintah, government punya gitu. Jadi bukan orang yang punya ya. Nah, ini menandakan bahwa kalau uji klinis sudah dipublish seperti ini, berarti benar uji klinisnya ada dan dilakukan. Ya, jadi saya juga baru ketemu ada satu produk yang punya uji klinis untuk COVID-19 loh, ya. Produk kesehatan yang lain tuh belum bisa atau belum ada uji klinis yang bisa nunjukin seperti ini, termasuk yang tadi HIV. Oke ya, jadi oke, ini ada yang join, lanjut ya. Nah, ini dikatakan oleh dunia kedokteran ya, Transofector itu sebagai molekul ajaib. Sehingga di sini salah satu dokter Rob Robertson mengatakan tanpa diragukan Transofector adalah penemuan paling signifikan di akhir abad ini untuk sistem imun. Ini bukan vitamin, herbal mineral atau antibody, ini adalah langkah selanjutnya dalam the evolution of nutritional science. Ya, ini yang dikatakan oleh Dr. Rob Robertson. Ini ada Woodland Health Report. Nah, Transofector itu oleh dunia kedokteran dikatakan miracle molekul. Nah, dokter itu jarang menggunakan kata-kata miracle ya. Ini kan ajaib ya kata-kata. Kenapa? Karena Transofector ini ya ciptaan Tuhan gitu. Ilmuwan atau kedokteran dia hanya menemukan. Ternyata di dalam sistem imun itu ada molekul imun namanya Transofector. Jadi produk ini dari sistem imun untuk sistem imun. Luar biasanya gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini juga sudah ada bagi yang muslim sertifikat halalnya. Dan Transofector tadi sumbernya juga halal ya, dari sapi dan kuning telur. Nah, ini perusahaannya ya yang meneliti dan juga memproduksi dan memasarkan produk Transofector ini. Perusahaannya namanya For Life Research yang mendirikan David dan Bianca Lesenby, berdiri pada tahun 98, kantornya di Salt Lake City di Utah di Amerika. Dan For Life Research ini memang perusahaan research ya, jadi mereka yang research dan memproduksi, membuat produknya dan menjual gitu ya. Nah, ini tim research-nya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, For Life itu produknya sebelum dijual di pasaran itu harus melalui yang namanya tes keselamatan ya atau keamanan sebanyak 700 kali tes ya, 700 jenis tes. Satu saja gagal, maka produk itu nggak akan dijual di pasaran ya. Nah, dokter-dokter ini yang melakukan tes juga keamanan tersebut dan juga melakukan riset untuk produk-produk terbaru dari For Life. Oke. Nah, ini pabriknya satu-satunya ada di Salt Lake City, Utah yang terbesar dan sudah standarnya GMP ya dari NSF. Ini Good Manufacturing Practices. Jadi standar yang tertinggi untuk perusahaan-perusahaan kesehatan termasuk farmasi ya, dia harus ada standar GMP-nya. Oke. Dan For Life ini salah satu-satunya perusahaan yang diizinkan untuk memakai tagline perusahaannya The Immune System Company. Dan pada tahun 2017 sampai 2022 di Amerika ini mendapatkan penghargaan sebagai Best Health dan Immune System Supplement yang ada di Amerika ya. Jadi termasuk produk kesehatan dan fitness dan juga suplemen imun terbaik di Amerika ya. Ini penghargaannya. Nah, ini kita lihat. For Life Research manufacturing facilities have just received NSF International's Independent Good Manufacturing Practices registration. And because of our long-standing commitment to rigorous science and unparalleled quality, Global Health and Pharma has named For Life Research the best health and fitness supplements provider in the United States of America. Nah, itu dia ya. Nah, penghargaannya sebenarnya banyak sekali teman-teman ya, ada videonya juga. Oke, nah
Siapa saja yang boleh konsum produk For Life Transfer Factor ini? Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, sampai orang tua. Bahkan hewan pun kita bisa belikan transfer factor ini. Karena hewan juga dia terserang yang namanya virus, bakteri. Dia punya imun sistem juga, teman-teman. Jadi kita bisa berikan. Jadi kalau ada yang teman-teman sayang sama binatangnya, supaya dia sehat, berikan transfer factor ini. Nah, terutama juga kepada anak-anak kita, orang tua kita, gitu ya. Jadi ini semua kalangan boleh konsum transfer factor ini, ya. Nah, ini ada beberapa testimoni dari For Life Transfer Factor. Nah, ini produk kita sudah banyak digunakan oleh atlet dunia, bahkan juara olimpiade dan juara dunia. Di Indonesia ada juara dunia dari pencak silat, dari bulu tangkis juga menggunakan produk ini. Kemudian ini ada salah satu testimoni dari Dedek Fariza ya, ini yang sakit kanker pembuluh darah namanya hemangiome, umur 2,5 bulan. Dokter nyatakan dia harus berobat sampai umur 7 tahun dan setiap bulannya harus mengeluarkan harus di laser ya, biayanya 1,8 dan dia harus 2 kali. Nah, akhirnya ibunya memberikan transfer factor ini yang namanya coba 4 tablet setiap hari, dan juga yang luka merahnya di pusat diberikan transfer factor yang gel untuk kulit. Dan ini dalam waktu 3 bulan saja nih ya, dengan transfer factor chewable, penyakit hemangiome Dede benar-benar hilang, dan Dede nggak perlu lagi nunggu berobat sampai umur 7 tahun, dikatakan seperti itu. Nah, ini juga ada diabetes. Ini ada seorang anak yang ibunya terserang diabetes, kakinya sudah busuk dan mau diamputasi, akhirnya anaknya berikan transfer factor ini ke ibunya ya. Ada yang dikonsumsi, dan juga kalau yang biru muda ini bisa ditaburkan di lukanya. Ini dalam waktu 1 bulan ya, ibu ini nggak jadi diamputasi. Nah, ini ada juga, ini uji klinis dari dokter di Filipina namanya Lucia Venida terhadap pasiennya yang kena lepra atau kusta ya. Nah, ini dokter ini menggunakan transfer factor plus, ternyata dalam waktu 3 bulan kustanya atau lepranya ini sudah mulai membaik. Ini lihat luka kustanya sudah mulai mengering ya dengan transfer factor plus. Nah, teman-teman perhatikan, saya sih belum pernah ketemu testimoni yang bisa untuk mengatasi kusta seperti ini ya dengan produk kesehatan atau suplemen ya. Nah, For Life Transfer Factor ini sudah ada uji klinisnya, gitu ya. Jadi ini selama 3 bulan pengobatannya yang Transfer Factor Plus yang kekuatan meningkatkan daya tahan tubuh sampai 437%. Nah, ini ada testimoni dari keluarga saya sendiri ya. Ini kakak ipar saya, dia anaknya kena autoimun namanya psoriasis dan sangat parah, sudah 6 dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Akhirnya kita terapi dengan transfer factor ini 6 kapsul per hari ya, konsumsinya 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Tadinya terapinya kita mau coba selama 6 bulan ya, ternyata dalam waktu 4 bulan lebih ya Andi Quraisy ini sudah membaik nih, luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi saya senang sekali, salah satu keluarga saya bisa bantu keluarga saya di sininya. Yang tadinya dia kalau di sekolahnya agak minder, karena kan seperti ini ya, dan akhirnya sekarang bisa terbantukan, dan sekarang ini benar-benar sehat sekali dia. Oke, dan kita juga punya produk transfer factor untuk mengganti makanan ya, jadi untuk menurunkan berat badan di sini juga ada ya. Kemudian juga ada transfer factor untuk kecantikan yang ada namanya transfer factor yang digabungkan dengan kolagen. Ini bisa menghilangkan kerutan, dan ini ada penelitiannya dari universitas ya. Dalam waktu 2-3 bulan berapa persen ya kerutan dalam wajah kita tuh bisa hilang dengan kolagen transfer factor ini. Oke, nah ini produk-produk yang dijual di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, produk utamanya 2 ini Bapak Ibu. Ya, dan tapi ini bentuknya kapsul. Kalau Bapak Ibu tidak suka kapsul, kita ada yang bentuknya cairan namanya Riovida, ada juga yang bentuknya gel, Riovida Burst. Dan transfer factor juga dibuat untuk beberapa kegunaan, sebenarnya untuk weight management ini digabungkan dengan protein. Transfer factornya produknya namanya Nutrastat, dan juga ada produk-produk untuk kesehatan organ, mulai dari mata, ada juga untuk otak ya, ada